Highlight berita MotoGP 2020 hari ini akan menyajikan beragam informasi terbaru, di antaranya reaksi Valentino Rossi usai menjajal trek baru pada tes Portimao di sirkuit Algarve, Portugal. Lalu ada kabar dari Jorge Lorenzo yang gagal tampil maksimal setelah hanya menempati urutan ke-8 saat menjalani tes MotoGP di Portimao, Portugal. Terakhir, ada kabar dari kepala kru Repsol Honda, Santi Hernandez, yang menyatakan sudah siap menyambut tuannya, Marc Marquez, untuk melanjutkan sisa MotoGP 2020. Seperti apa beritanya? Mari kita simak ulasan lengkapnya dalam video berikut ini. Sebanyak 16 pembalap, di mana 6 diantaranya merupakan pembalap penguji, turun pada tes MotoGP 2020 di sirkuit Algarve, Portugal. Para pembalap turun untuk mengenal sirkuit baru yang akan menjadi tuan rumah seri penutup MotoGP Portugal 2020 pada 20 hingga 22 November mendatang. Valentino Rossi menjadi salah satu pembalap yang ikut menjajal lintasan yang lebih familiar disebut Portimao tersebut. Bersama rekan setimnya, Maverick Vinales, Valentino Rossi mengendarai motor sport Yamaha R1M yang dipoles menyerupai motor balap tim pabrikan Yamaha. Sebagai informasi, pembalap dari pabrikan non-konsesi tidak diperbolehkan melakukan uji coba dengan motor balap mereka kecuali saat tes resmi MotoGP. Rossi sendiri cukup menikmati uji coba di Portimao. Dalam wawancara dengan MotoGP.com, The Doctor menilai sirkuitnya tak seseram yang dibayangkannya. Sirkuit ini sungguh bagus. Saya sangat menyukainya karena di televisi terlihat sulit, namun kenyataannya lebih baik, kata Valentino Rossi. Sirkuit Algarve memiliki karakteristik yang unik karena memiliki beragam elevansi ketinggian yang berbeda di hampir seluruh bagian sirkuit. Ditambah dengan tikungan cepat yang mudah ditemui, Rossi memilih kata roller coaster untuk mendeskripsikan karakter trek yang dibuka pertama kali pada 2008 itu. Sensasi bak menaiki roller coaster pun dialami Rossi pada tes kali ini. Meski dirasa cukup mengerikan, pembalap gaek itu menikmati pengalamannya di Portimao. Itu karena treknya sulit, teknis, dan ada 3-4 titik yang cukup mengerikan karena Anda mendapatkan lompatan tinggi, ujar Rossi. Secara keseluruhan, rasanya menyenangkan berkendara di sini dan saya sangat menikmatinya. Jadi sirkuit ini sangat bagus, imbuh Rossi. Rossi sendiri memprediksi akan lebih sulit untuk membalap di Portimao dengan motor MotoGP. Tenaga yang lebih besar disebut Rossi akan membuatnya kesulitan untuk menghindari wheelie atau saat ban depan motor terangkat. Tentu saja dengan motor MotoGP akan lebih sulit karena kecepatannya lebih tinggi, ucap pemenang 5 balapan MotoGP Portugal itu. Di 3-4 titik di mana Anda mengalami perubahan ketinggian yang besar, dengan motor MotoGP akan lebih susah untuk tetap bertahan di aspal, pungkasnya. Jorge Lorenzo tiba di Lisbon, Portugal dengan perasaan bahagia. Lorenzo sangat menyambut baik atas diadakannya tes MotoGP di sirkuit Portimao tersebut. Terlebih, sudah hampir 8 bulan lamanya Jorge Lorenzo menganggur alias tak melakukan pekerjaannya sebagai pembalap pengembang Yamaha. Lorenzo juga sangat menantikan tes itu karena Yamaha menjanjikan akan memberikannya motor YZR M1 2020 yang belum pernah ia kendarai. Selama ini, Lorenzo hanya dapat mengendarai motor YZR M1 keluaran 2019 saat melakukan tes di sirkuit Sepang, Malaysia pada Februari 2020 kemarin. Jadi, ketika mendapat kabar dari direktur Yamaha masih memeregali bahwa ia akan dikasih motor terbaru, Lorenzo langsung sangat bahagia.
Akan tetapi, ketika sudah tiba di sirkuit Portimao, Lorenzo mendapat kabar jika dirinya ternyata tak bisa mengendarai motor YZR M1 2020. Ia lagi-lagi diberikan motor bekas yang dipakai tahun lalu oleh Yamaha. Lorenzo jelas sangat kecewa ketika mengetahui hal tersebut, sebab ia sudah membayangkan bagaimana cepatnya motor Yamaha itu. Ia tak sabar ingin menjajal motor yang mampu mengantarkan Fabio Quartararo menang 3 kali, serta membantu Maverick Vinales dan Franco Morbidelli masing-masing menang 1 kali. Menurut pemaparan pihak Yamaha, Lorenzo tak dapat mengendarai motor YZR M1 2020 karena pihak mereka kesulitan mengirimkan kuda besi terbaru itu ke Portugal. Sedikitnya waktu persiapan menjadi alasan itu semua. Jadi mau tak mau, Lorenzo hanya bisa mengendarai motor YZR M1 versi 2019. Alhasil pada tes Portimao tersebut, catatan waktu yang dibukukan Jorge Lorenzo terpaut cukup besar, yakni 5,308 detik dari sang pemilik waktu lap tercepat, Alex Espargaro. Meski cukup memalukan, hal itu terbilang wajar karena Lorenzo cuma diberi motor dengan spek lama oleh Yamaha. Lorenzo pun baru bisa mencatat waktu putaran terbaiknya pada lap ke-28 alias 3 lap sebelum dia selesai menguji motor YZR M1 versi tahun 2019. Adapun Alex Espargaro yang membalap untuk tim Aprilia Gresini mampu melahap satu putaran sirkuit Portimao dalam tempo 1 menit 40,88 detik. Espargaro mendapatkan catatan waktu putaran itu pada lap ke-31 dari total 42 lap yang dia jalani. Menempati posisi 3 besar pada sesi tes MotoGP Portimao ialah Michel Pirro dan Bradley Smith, rekan satu tim Espargaro. Nasib sial dialami Marc Marquez saat mengikuti perlombaan MotoGP 2020. Saat balapan pertama MotoGP 2020 yaitu MotoGP Spanyol, Marc Marquez langsung menderita kecelakaan yang mengakibatkan cedera di bagian tubuhnya. Akibat cedera tersebut, pembalap Spanyol itu harus menepi dari balapan dalam waktu yang lama. Sampai sekarang belum ada kepastian Marquez bisa menjalani balapan lagi dan diprediksi maksimal sampai November. Hal ini membuat Marquez kehilangan peluang untuk menjadi juara pada musim ini. Total Marquez sudah absen dalam 7 balapan di tahun ini setelah kecelakaan pada seri pembuka MotoGP Spanyol. Santi Hernandez mengatakan tim sudah siap menyambut kedatangan Marquez lagi untuk mengikuti balapan. Namun, Marquez harus benar-benar dinyatakan fit oleh dokter untuk mengikuti sisa MotoGP 2020. Akan baik bagi semua orang jika dia kembali balapan secepat mungkin. Tetapi saya berpikir bahwa dia harus bersantai dan memikirkan cederanya, ucap Santi Hernandez dikutip dari Motosan. Jika balapan menyisakan 1 atau 3 kali lagi tidak masalah. Saat saya mengangkat telepon, kami tandanya siap kembali balapan, ucapnya menambahkan. Tanpa kehadiran Marquez di lintasan, perlombaan menjadi sulit diprediksi lantaran semua pembalap punya peluang untuk jadi juara. Nah, itu saja update berita MotoGP hari ini. Jangan lupa tonton juga video terbaru dari kami yang ada di sebelah kiri Anda dan video paling banyak ditonton di sebelah kanan Anda. Oke sobat, jika ingin mendapatkan notifikasi berita MotoGP terbaru, silakan tekan tombol subscribe sekarang juga dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Sampai jumpa lagi.